Nah, saudara sekalian, yang ketiga adalah seni. Seni merupakan satu ekspresi perasaan halus manusia yang mengandung keindahan baik dalam bentuk suara, bahasa, tulisan, gambar, gerakan yang ada pada diri manusia maupun diekspresikan melalui benda-benda atau lingkungan sekitar kita. Seni dibuat oleh manusia untuk membangkitkan perasaan senang, bahagia, damai, harmoni, atau menghasilkan pikiran dan budi pekerti luhur. Banyak sekali ragam seni yang dikembangkan oleh para seniman saat ini, seperti seni musik, seni rupa, seni tari, seni sastra, dan seni teater. Tentu masih banyak seni yang lain. Seni tidak hanya mengandalkan perasaan halus manusia, tapi seni juga mengandalkan satu keahlian yang sangat tinggi, suatu keterampilan yang sangat istimewa untuk menghasilkan seni yang berkualitas tinggi, seni yang menampilkan keindahan, keluhuran, dan keistimewaan jiwa-jiwa terbaik manusia. Nah, saudara sekalian, jalan yang keempat adalah agama. Agama merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mempengaruhi kehidupan manusia. Agama dijadikan suatu keyakinan di dalam hati kita yang diekspresikan melalui ucapan dan perilaku dalam berbagai bentuk, seperti berdoa, sembahyang, sholat, puasa, dan sedekah. Agama ini merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa unsur. Di dalam agama ada keyakinan, ada ajaran, ada ritual, ada penganut, ada kitab suci, dan sebagainya. Agama tidak hanya mengatur tata keimanan atau peribadatan, tapi juga mengatur tata pergaulan dengan sesama manusia, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sejak bangun dari tidur sampai tidur lagi, dan juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitar atau alam semesta. Tujuan agama tidak hanya untuk mengenal manusia, tapi juga untuk mengenal Sang Pencipta manusia, Sang Pencipta alam semesta. Maka akan tercipta satu keteraturan, ketertiban, keharmonisan, karena tujuan agama adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan setiap umat beragama wajib untuk memberikan manfaat, menjadi rahmat bagi orang lain maupun bagi alam semesta. Nah, saudara sekalian, itulah 4 cara atau 4 jalan mencari kebenaran sesuai dengan cara dan metodenya masing-masing. Nah, apa persamaan dan perbedaan dari 4 jalan tersebut? Persamaannya dapat kita jelaskan bahwa baik ilmu pengetahuan, seni, filsafat maupun agama adalah sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Semua metode ini merupakan upaya manusia untuk memahami dirinya, memahami alam semesta, dan memahami pencipta alam semesta. Melalui upaya
dari 4 cara atau 4 jalan tersebut, manusia dapat mencapai dan menemukan kebenaran sesuai dengan standar dari setiap metode yang digunakan. Tentu saja setiap standar ini berbeda-beda sehingga setiap jalan ini dapat saling melengkapi untuk saling mendukung di dalam membantu manusia menemukan hakikat dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, apa perbedaan dari 4 jalan atau cara tersebut? Standar kebenaran yang diperoleh dari setiap metode itu tentu berbeda-beda, karena cara dan pendekatan dalam mencari kebenaran itu juga berbeda. Ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi dan rasio manusia. Seni berasal dari emosi atau jiwa manusia. Sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran melalui metode ilmiah berupa penelitian maupun pengalaman-pengalaman empiris. Seni menemukan kebenaran melalui pengolahan rasa atau jiwa yang halus yang melahirkan ekspresi keindahan pada diri manusia maupun pada objek yang digunakan. Sementara filsafat mencari kebenaran atau kebijaksanaan melalui rasio atau akal budi yang dilakukan secara fundamental, holistik, sistematis, metodologis, analitis, kritis, dan historis untuk mempelajari objek dengan 3 tinjauan berdasarkan ontologisnya, epistemologisnya, dan aksiologisnya. Kebenaran filsafat ini adalah murni hasil pemikiran manusia. Nah, saudara sekalian, berikutnya agama mengajarkan kebenaran melalui kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan melalui nabi dan rasul yang diutus ke dunia ini. Jadi sumber kebenaran bagi agama adalah wahyu atau kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia melalui perantaraan nabi dan rasul. Nah, kebenaran yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan ini merupakan satu kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang sesuai dengan teori atau pembuktian ilmiah. Kesesuaian inilah yang disebut dengan kebenaran positif. Artinya ada kesesuaian antara teori dan pembuktian ilmiah. Kebenaran seni adalah kebenaran subjektif yang sesuai dengan rasa atau nilai yang dimiliki oleh para seniman. Karena itu kebenaran seni tidak bisa dibandingkan antara sebuah karya seni dengan sebuah karya seni lainnya. Karena di dalam seni ada unsur rasa, ada unsur subjektivitas, ada unsur kejiwaan yang tidak bisa diukur dengan standar-standar objektif atau standar-standar ilmiah. Oleh karena itu, kebenaran seni biasa disebut dengan kebenaran estetis. Artinya kebenaran yang berlandaskan pada rasa dan nilai-nilai keindahan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, kebenaran filsafat ini bersifat relatif. Jadi kebenarannya relatif, yaitu kebenaran yang berdasarkan renungan atau pikiran mendalam dari manusia. Kebenaran dari filsafat itu adalah kebenaran filosofis. Sedangkan kebenaran agama adalah kebenaran mutlak. Disebut kebenaran mutlak karena bersumber dari kitab suci atau wahyu yang
sampaikan oleh Tuhan pencipta alam semesta kepada manusia melalui perantaraan nabi dan rasul yang diutusnya. Jadi kebenaran wahyu ada kebenaran yang berasal dari Zat yang Maha Suci, dari Tuhan, untuk dijadikan pedoman hidup oleh manusia. Kebenaran wahyu adalah kebenaran mutlak atau kebenaran religius. Nah, 4 jalan untuk mencari kebenaran ini pada dasarnya dibutuhkan oleh manusia. 4 jalan ini dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing dari jalan itu. Dan ketika manusia menggunakan 4 jalan ini akan mempunyai kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dialami atau yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dengan demikian, 4 jalan ini akan saling melengkapi untuk menyempurnakan cara manusia di dalam mencari dan menemukan kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu tidak lain adalah ketika kita telah menemukan tanda-tanda pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Di balik keindahan langit dan bumi, kita dapat memahami semuanya ini ada karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa agar manusia bisa mengenali dirinya dan manusia bisa kembali menghadap penciptanya dengan rasa tenang, rasa bahagia untuk masuk ke dalam surganya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.